Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Ibu bapak yang sama-sama mengharapkan ridha Allah, di penghujung bulan Agustus kemarin semarak di setiap RT, RW, bahkan di tingkat kecamatan. Bahkan saya pun sampai beberapa kali menghadiri acara diundang untuk mengisi tasyakuran menyambut HUT RI. Yang jadi pertanyaan paling sederhana adalah, apakah yang sudah kita lakukan ini adalah bentuk tasyakur kepada Allah? Jadi ayat tuh Pak, acara tasyakuran. Saya menghadiri 2 kali kalau tidak salah, di Riung Bandung sekali, 1 kali lagi di dekat area pesantren kami. Karena diundang, Ustaz wayahna ngisi di warga, cana siap. Acaranya itu kurang lebih tasyakur menyambut HUT RI begitu kan. Ya, pertanyaan yang paling sederhananya itu, apakah yang kita lakukan ini sudah disebut tasyakur atau tidak? Gitu. Makanya dikembalikan Pak, ari tasyakur teh apa gitu. Nah, terkadang kita memaknai tasyakur saja rancu. Kita sok patuker ayat tahadus, apa bedanya tahadus sama tasyakur? Bapak sok tahadus, sok tasyakur. Sak pebaliutnya ieu teh tasyakur atau tahadus gitu. Terkadang sok riweuh oge paciweuh jeung kalimat walimah gitu kan. Kete aya walimah, aya tahadus, ada tasyakur. Makanya aya anu leres teh tahadus binikmah atau tasyakur binikmah gitu. Nah, terkadang menempatkan lafaz ini saja kita suka salah menyimpan, dan jika salah memaknainya salah ngamalkeun kana teh kitu. Ari nu disebat walimah mah Pak, to'amun yu'khodu lisururi, makanan yang diambil atau yang disediakan dikarenakan perasaan gembira. Bapak mau ngadain acara hajat pertikahan, karena perasaan gembira itulah Bapak menyediakan makanan untuk para tamu yang hadir, disebut saja walimatun nikah. Botram dina acara nikah. Jadi walimah teh botram Pak. Nah, acara botram walimah sanes tasyakur. Jadi tasyakur mah sanes acara botram. Begitu pula dengan tahadus, bukan acara botram. Jadi acara yang ada hubungan dengan makan-makan disebutnya walimah. Bapak mau umroh nih, dalam rangka Bapak itu karena saking senangnya ingin umroh, akhirnya Bapak mengundang tetangga dan menyediakan makanan-makanan untuk dimakan bersama. Makanya disebut walimatu safar. Nah gitu ya. Bapak punya cucu nih, mau di sepitan. Nah, akhirnya dengan perasaan gembira Bapak pun mengundang tetangga. Urang botram ya di nararaga ya incu. Nah, akhirnya disebut saja walimatul khitan. Jadi walimah mah botram. Lamun tahadus naon? Tahadus mah sanes botram. Tahadus itu artinya ketika Allah menyatakan wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Jadi apa-apa saja nikmat yang sudah kamu dapati dari Allah, tahadus, perlihatkan kepada orang. Jadi tatkala Bapak punya nikmat tong disusumput, ari kariripuh dibagi ka batur, ari kasenang ditunda ku sorangan. Wah, keripuh mah Bapak teh ketok ka tiap papanto tetangga. Aduh, abdi nuju sesah. Kaleresan dagang teu acan payu. Margi, nah ya bahasa margi naon? Margi bade nabut artos gitu kan. Babagi karipuh, tapi ketika Bapak mendapatkan rezeki yang banyak, tatangga ripuh, hare-hare we gitu. Tahadus itu Bapak memperlihatkan jenis-jenis kenikmatan yang Allah berikan agar orang lain pun bisa mewujudkan rasa syukur seperti apa yang kita lakukan. Itu namanya tahadus. Makanya yang tepat adalah tahadus binikmah, memperlihatkan perkara-perkara kenikmatan yang sudah Allah titipkan kepada kita. Bapak naik jabatan, dengan naik jabatan gaji naik dong otomatis. Gaji naik, Bapak teh tiasa naon Pak ngarenovasi bumi nu tadi nama mungsa tingkat jadi 3 tingkat. Tah kitu.
Ketika Bapak sudah membangun 3 tingkat, Bapak teh ngayakeun we acara sanes acara syukuran, acara tahadus binikmah. Ngulem sambil aya acara makan-makannya, harita walimah nya harita tahadus. Jadi rata-rata orang yang sedang walimah dia itu sedang tahadus. Kenapa? Karena dia sedang mempertontonkan nikmat yang Allah berikan kepadanya. Itu namanya tahadus binikmah. Kalau tasyakur artinya bukan sekedar bersyukur, tapi kata para ulama yang disebut tasyakur adalah istimalu ma wahabahullahu fima yaradohu, menggunakan nikmat yang Allah berikan kepada kita di jalan yang diridhoi Allah. Itulah yang disebut tasyakur. Jadi tidak disebut tasyakur jika Bapak sekedar bersyukur tapi nilai syukurnya digunakan untuk maksiat kepada Allah, tidak disebut tasyakur. Mohon maaf ya, ngayakeun acara memperingati HUT RI, acarana dangdutan, basar, marabok, tasakur sanes tasakur nu kitu. Jadi ari tasakur mah bentuk rasa syukur kepada Allah dengan cara apa? Dengan cara apa-apa yang nantinya perbuatan kita ini harus mendatangkan ridho Allah. Itu yang disebut tasakur. Jadi ari di urang mah sederhana nyebut alhamdulillah teh geus tasakur lain. Ayeuna sok sanajan Bapak unggal poe nyebut alhamdulillah 1000 kali, tapi kalakuan orang tidak diridhoi oleh Allah, itu tidak disebut tasyakur. Jadi tatkala kita ingin memperingati tasyakur hari besar negara kita, bukan dengan cara memperbanyak maksiat, tapi harusnya negeri ini sadar bagaimana caranya agar negeri ini diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kumaha carana? Kembalilah beriman dan bertakwa kepada Allah. Lain ku acara dangdutan, bukan tidak boleh, silahkan. Tapi terkadang orang jika sudah senang-senang dia lupa kepada Allah. Kapungkur panuju abdi keur alit zaman SD emut keneh. Mun aya basar 17 Agustusan, sok aya basar nu isina teh minuman-minuman berbotol. Kumaha cara menangkeunna teh meuli gelang. Kalaman teh Pak, kayak dialungkeun gelang teh. Wah, siga nu rame kan kapungkur mah ternyata kan judi eta teh. Karek ngarti pas ayeuna si horeng baheula sok judinya eta karti. Tapi da budak teu meunang teh ceurik, ku bapana dibela, urang meuli deui can meunang mah hayu. Sarwana bapak jeung budak. Jadi secara tidak sengaja mengajarkan unsur-unsur maksiat dinilai tasyakurnya moal jadi atuh. Makanya tatkala negeri kita ingin dirahmati dan diberkahi, bagaimana cara tasyakur kepada Allah, yakni mensyukuri nikmat yang sudah Allah titipkan dengan cara apa? Melakukan pekerjaan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tah eta. Nah itu ya Pak ya, bentuk tasyakur. Makanya jika banyak di setiap sudut ada yang mengadakan acara tasyakur, apakah negeri ini akan menjadi berkah? Ya belum tentu. Lihat dulu isi tasyakurnya seperti apa. Makanya jika bentuk tasyakurnya banyak acara-acara yang melibatkan kemaksiatan, mohon maaf apalagi kemarin kita tonton di acara-acara besar di televisi, itu kan tidak mencontohkan nilai-nilai tasyakur. Justru itu nilai-nilai takafur, nilai-nilai kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya jika negeri ini ingin kembali dirahmati, negeri ini ingin kembali diberkahi, kitanya harus sadar. Apa yang harus kita sadari? Kembalilah beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itulah nilai mutlak yang akan membuat sebuah negeri menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Nah itu ya Pak ya. Makanya pada kesempatan hari ini saya kemarin meminta kepada Pak Jol, Pak, gimana judulnya kita ganti dulu lah. Tadinya ingin membahas tentang betulkah Rasulullah pernah tersihir oleh orang-orang Yahudi, karena melanjutkan tentang sihir Nabi Sulaiman yang kemarin kita bahas. Hari ini kita akan membahas sebuah anekdot yang saya baca dalam sebuah kitab, judulnya itu Ulikol Kalb, anjing yang digantung. Dan ini ceritanya cukup lumayan. Ini saya dan kawan-kawan lagi menerjemahkan bukunya, tipis bukunya itu. Judul kitabnya itu Al-Qira'atur Rasyidah ya. Ini buku dipelajari oleh siswa kelas 2 Mu'alimin, kelas 2 Madrasah Aliyah. Judul pertama di kitab itu yang pertama kali saya baca itu adalah Nukronul Jamil. Ini tentang kepemimpinan juga. Jadi ada seorang pemimpin yang munkar, yang menolak terhadap satu nilai-nilai kebaikan hanya karena yang menolongnya adalah hamba sahaya.
Karena saking dia sombongnya, akhirnya Allah tenggelamkan dia di dalam lautan dengan ungkapan hatta sautan rona. Ini kan bahasa balagohnya luar biasa. Nah, kemudian kami temukan juga satu judul yang judulnya itu adalah anjing yang digantung. Wah, saya rasa ini judulnya lumayan bagus ya dan menyindir kita menurut saya. Nggak tahu Bapak tingkah sindir terang tentunya. Orang dangukeun dongeng. Nah, ya. Jadi begini Pak, kisah anjing yang digantung ini. Jadi satu saat di sebuah negeri, seorang raja itu sedang melakukan belusukan. Nah, kan kerusum belusukan, namanya belusukan. Nah, ketika dia melakukan sebuah belusukan, ditemukanlah satu peternakan kambing yang begitu besar karena jumlah kambingnya ribuan itu. Tapi yang paling unik, si peternak kambing ini, selain dia memiliki peternakan kambing yang besar, dia pun punya rumah makan khusus yang berbau kambing semuanya gitu. Dan paling nikmat restorannya itu. Tiba-tiba si raja orang kadieu nganjang lah cek raja teh jeung menteri dan segala rupa. Begitu dia makan di sana, dia menikmati benernya nikmat ya. Jadi lain seukur dongeng nikmatnya rumah makan di situ itu. Tapi yang membuat dia kaget adalah ketika dia mau pulang lewat pintu belakang, ternyata di pintu belakang tergantunglah seekor anjing. Yang akhirnya si raja punya pertanyaan kepada pemilik peternakan. Ya, Kadia, saya penasaran. Itu anjing punya kamu? Iya. Kenapa dia digantung? Rahasia Pak. Walaupun Bapak seorang raja, saya tidak akan memberitahukan rahasia itu. Atau Pak, si raja teh balik punya pertanyaan, anjing kunaon digantung gitu. Sampai 3 hari 3 malam raja itu tidak tidur mikiran anjing digantung kunaon gitu. Sampai hari keempatnya rapat-rapat kerajaan pun harus diliburkan, diganti karena raja tidak bisa tidur. Jadi di hari keempat karek bisa sare raja. Nah, baru di hari-hari berikutnya dia mengutus utusan. Cobalah tanya ke si peternak abil hatinya agar dia mau bercerita itu anjing kenapa bisa digantung. Datang utusannya, ngolo, kata peternak, mohon maaf, beritakan kepada tuan penguasa, berita ini khusus hanya untuk aku dengan si anjing ini saja berdua. Ini rahasia kami berdua. Balik deui utusan teh. Si raja begitu bisa sare. Emang aya naon pirage dongeng anjing cek raja teh gitu. Akhirnya hari berikutnya diutus lagi lebih banyak orang. Ini menteri-menterinya datang. Menteri Menko Polhukam, menteri naon kabeh diutus, nu penting mah bisa ngadongeng bab anjing eta. Akhirnya gagado gitu si peternak aya naon atuh ieu penguasa beuh hayang apa bab anjing, anjing nu urang cek manehna teh kitu nya. Akhirnya dengan leluasa dia mengatakan, "Oke. Kalau memang Bapak penguasa sangat ingin tahu, sampaikan kepada beliau, ada satu syarat jika beliau ingin tahu dongeng tentang anjing yang saya gantung ini." Apa syaratnya? Kata si menteri itu. Syaratnya, maukah kita bertukar peran beberapa hari saja? Kata kayak di acara TV-nya, jika engkau menjadi, teh video dalilna teh mimita. Jadi bapak jadi nu beunghar jadi nu miskin. Beh ngarasakeun kumaha hirup miskin teh. Nu beunghar kumaha ngarasakeun hirup miskin, nu miskin ngarasakeun hirup beunghar. Tah ceuk si peternak, kita ganti peran. Saya menjadi raja, raja jadi peternak seperti saya. Sampaikan ke raja. Raja berpikir, nah naonan cenah syarat siga kitu berat pirage hayang nyaho dongeng anjing cek raja teh. Dipikir-pikir, kepikiran keneh anjing kunaon gitu nya. Akhirnya si raja pun udah mulai akan bikeun wae kitu jabatan teh da moal lila gitu. Sebentar sajalah. Tapi si raja berpikir, aku kan dipilih dengan adil. Ya, turun temurun dari keluarga saya dan saya orang yang memang berhak jadi raja. Saya anak paling tua, kan di kerajaan mah gitu, Pak. Budak lalaki pangkolotna, keturunan raja pasti jadi raja gitu. Sok sanajan aya budak awewe panggedena mau jadi raja. Harus putra laki-laki yang jadi raja itu matak disebut lagi putra mahkota ya, putri mahkota. Aik jadi raja. Tapi dia rela, bayalah hari beberapa hari. Raja langsung datang ke peternakan. Sok tanda tangan kontrak cek raja teh di atas materai. Berapa hari yang kamu butuhkan? Ah, tidak lama lah, cek si peternak teh mungkin sekitar semingguan kata si peternak itu. Tanda tangan kontrak we baik. Saya akan tinggal di peternakan kamu dan kamu tinggal ke kerajaan kamu. Begitu bertukar peran, hari pertama si peternak menjadi seorang raja, tiba-tiba dia meresafel seluruh kabinet yang ada. Dan yang paling parah adalah selain meresafel, dia memenjarakan seluruh pejabat eselon 1, khususnya pejabat yang terlibat penjualan kekayaan negara terhadap negara asing. Dia penjara kabeh eselon hiji eta. Reuah satu ieu peternak bisa menjarakeun eselon hiji. Manya di urang kudu diganti ku tukang domba. Ganti ta eta. Begitu dia memenjarakan eselon 1,
Eselon 2 yang jujur dia taikan menjadi menteri. Itu yang pertama langkah yang dia lakukan baru 1 hari menjadi seorang raja. Hari berikutnya raja berpikir dan ngobrol dengan menteri-menteri yang jujur, di mana saja kekayaan kita tersimpan. Di negara anu, cokot kabeh kekayaannya. Tidak ada lagi kekayaan kita yang disimpan di asing, semua simpan di dalam negeri kita sendiri. Kita punya kekayaan yang banyak dan layak kita pergunakan. Dibawa kabeh disimpan di bank dalam negeri itu. Yang ketiga, hari berikutnya ngobrol lagi dengan menteri, rapat kembali. Apa yang menjadi masalah sampai rakyat kita harus bayar upeti keluar? Oh, negeri kita diancam Pak, bla 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 bla. Sampai dia datangi negeri-negeri yang mengancam negerinya. Apa? Kamu jangan mengancam negeri kami lagi. Kami bisa berdiri sendiri. Wah, pokoknya si peternak Pak mengelilingi, mendatangi semua negara yang menjajah negaranya sendiri. Dari hasil kejadian itu, dia berpikir ternyata negara kami mengalami kebobrokan karena di dalamnya terdapat, mohon maaf, orang-orang atau pejabat-pejabat yang dia aktif di pemerintahan tetapi hidupnya hanya untuk memperkaya diri sendiri. Akhirnya semua harta negara sudah masuk, akhirnya selama seminggu dia jadi raja, kemakmuran sudah mulai terlihat. Karena ekonomi berjalan sendiri masing-masing, tidak memerlukan ekonomi dari luar negeri. Karena potensi negaranya luar biasa hebat. Memiliki peternakan besar, padang rumput yang banyak, padang pasir yang cukup luas, itu kan dimanfaatkan semua hanya oleh seorang peternak. Ini namanya dongengnya banyak, ada yang tengah hayal, ini dongeng namanya. Kadang-kadang dongeng. Nah, begitu dia rasa sudah beres memerankan raja, udahlah nggak cukup, udah seminggu. Akhirnya balik lagi lah dia ke peternakan, ngobrol lagi dengan raja aslinya, ditukar peran kembali. Dan si raja kaget gitu. Iya, menteri-menteri orang lo di penjara, apalagi menteri-menteri yang berhubungan dengan penjualan kekayaan ke negeri asing tanpa sepengetahuan rajanya sendiri. Tapi si raja bersyukur karena raja sudah merasa dibantu oleh si peternak menghilangkan pengkhianat-pengkhianat negeri ini. Air raja meureun heureut letah Pak. Rek mecat anak uana, rek mecat anak mangga, meureun kagok gitu kan. Ari si peternak mah batur, beakeun kabeh ku peternak mah gitu. Nah, beres, barulah raja nagih. Tah ayeuna dongengkeun cenah. Kunaon si anjing ieu beut digantung gitu. Siap, silakan raja duduk. Saya akan sediakan dulu makanan yang enak. Bere daging domba. Barulah bercerita. Begini. Anjing yang saya gantung, dia adalah anjing terbaik, anjing terhebat yang pernah saya miliki. Dia adalah pemimpin dari para anjing yang ada di sini. Saya punya 11 anjing, dia anjing pemimpinnya. Nu 10 bawahanana. Tapi yang paling hebat lagi, dia bukan hanya sekedar pemimpin 10 anjing, tapi dia juga diamanahi untuk menjaga ribuan domba yang saya miliki. Jadi si itu generalna si anjing itu. Tapi ternyata satu waktu saya temukan kenapa kambing-kambing saya setiap hari sudah mulai berkurang tanpa ada alasan yang jelas. Akhirnya saya menyengaja di waktu malam melihat secara langsung ternyata si pemimpin anjing ini membunuh dombanya sendiri yang harusnya dia jaga. Dan yang paling parah, setelah dia bunuh, ternyata si anak dombanya ini dia serahkan kepada musuhnya, si hiena itu. Setelah saya cari tahu, ternyata si pemimpin anjing ini kalah di dalam pertarungan oleh hiena. Dia menjadi bahan bulian. Karena dia tidak mau dibuli, ingin tetap eksis menjadi pemimpin para anjing, ingin tetap eksis menjadi penjaga kambing yang begitu banyak. Akhirnya dengan rela dia melakukan persekutuan dengan si hiena dengan cara menyetorkan setiap hari 1 ekor kambing yang diberikan kepada si hiena. Apalagi paduka, anjing seperti ini kalau bukan pengkhianat, maka saya sebagai pemilik, saya memutuskan saya gantung saja dia di atas pintu agar menjadi contoh buat anjing-anjing muda yang lain, agar anjing muda tidak ada yang menjadi pengkhianat seperti anjing tua ini. Si raja teh seuri bener tak, karena pengkhianatnya digantung gitu. Nah, inilah kisah yang cukup luar biasa. Ini penulis bukan saya ya. Ini penulis orang asing, orang Arab. Karena buku ini dipelajari di pesantren Al-Qiraatu Rasyidah, ada beberapa jilid. Dan ini jilid yang paling akhir karena memang kuat dengan pola bahasa, tata bahasa baik dalam segi grammar, kemudian balaghah dan lain sebagainya. Cuman diterjemahkan kurang lebih tadi seperti tadi. Nah, itulah Pak sedikit kisah yang memberikan gambaran kepada kita, ternyata satu saat akan ada pemimpin-pemimpin yang diamanahi oleh Allah melalui suara rakyat
untuk memimpin sebuah negeri, tapi dia berlaku tidak adil, dia berlaku curang, bahkan berlaku dolim terhadap orang-orang yang dipimpinnya. Tapi ternyata jangan kaget, ternyata itu semua sudah diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam 1500 tahun yang lalu. Nah ini udah hadisnya. Nabi pernah mengungkapkan, jadi 5 fase masa kepemimpinan yang akan nanti dilalui oleh umat manusia. Yang pertama, Nabi mengatakan takunu an-nubuwah fikum. Nanti akan teralami satu fase masa kenabian. Itu sudah terlewati Pak, masa diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi Nabi dan Rasul Allah. Di usia 40 tahun sampai beliau memimpin dan menyebarkan ajaran Islam di Mekah dan Madinah kurang lebih hampir 23 tahun lamanya. Baru di usia 63-64 kurang lebih Rasulullah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan ajaran Islam dengan ungkapan kami telah sempurnakan agamamu, nah itu ya, dan telah kami sempurnakan nikmatmu, yang dimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Maidah bahwasanya Islam menjadi agama yang sempurna. Itulah fase kenabian yang dimana Nabi mengatakan Masya Allah, yang dimana fase kenabian ini pun ada atas izin Allah Subhanahu wa taala, antakuna sumayyarfa'uha ida sya'a, dan begitu pula masa kenabian ini diangkat pun karena izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya adanya Nabi Muhammad, adanya fase nubuah, hilangnya pula ini semua atas izin Allah Subhanahu wa taala. Intinya Allah ingin menguji kita dengan kondisi ini. Kemudian yang kedua, Nabi mengatakan sumatakunu khilafata alamin hajin nubuwah. Setelah fase kenabian, fase kedua nanti akan dimulai dengan fase kekhalifahan. Bapak bisa lihat keterangannya nanti di bawahnya ada. Nah, 2 fase kekhalifahan. Nah tadi fase Rasulullah itu kan kurang lebih 23 tahun. Tahu dari mana Pak ya? Dari berdasarkan sejarah, dan ini sudah teralami. Nah fase kedua, fase khilafah alamin haji nubuah, yaitu fase kepemimpinan yang pola kepemimpinannya mengikuti pola nubuahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu dialami oleh 4 khalifah. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abu Thalib. Abu Bakar kurang lebih cuma 2 tahun menjadi khalifah. Kemudian Umar kurang lebih 10 tahun, Utsman pun sama, kemudian Ali bin Abu Thalib kurang lebih 15-16 tahun. Dan yang paling mengerikan adalah tatkala Abu Bakar menjadi khalifah, orang-orang sudah mulai yartaduna an dinihi, dia sudah mulai murtad dari ajaran agama. Salah satunya apa? Ada orang yang mengatakan nahnu nusoli wala nuzaki. Kami tetap sholat tapi kami tidak membayar zakat. Apa yang dikatakan oleh Abu Bakar? Walaupun dia sholat tapi tidak bayar zakat, perangilah. Nah pada saat itulah mulai banyak orang-orang yang kembali murtad dari ajaran Islam. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar ini muncullah nabi-nabi palsu, termasuk salah satunya ketika Rasulullah hidup, yaitu Musailamah Al-Kadzab. Itu diperanginya pada masa Abu Bakar menjadi khalifah. Nah Musailamah Al-Kadzab pun akhirnya dibantai habis beserta dengan para pengikutnya dan berhasil dibunuh oleh salah seorang sahabat yang bernama Wahsy pada saat itu. Wafatlah Abu Bakar, naiklah Umar Ibnul Khattab menjadi khalifah. Nah Umar Ibnul Khattab ini mengenaskan karena beliau dibunuh qadarullah berdasarkan takdir Allah, mati ketika mengimami sholat subuh, dan itu dibunuh oleh seorang budak Persia yang bernama Abu Lulu karena menyimpan dendam yang luar biasa kepada Umar tatkala Umar bin Khattab menaklukkan Persia pada saat itu. Nah ini apa ya, nanti budak-budak Persia ini cikal bakal salah satunya yang akan menjadi orang-orang Syiah ke depannya ini, budak-budak Persia ini. Kemudian Umar bin Khattab wafat, Utsman bin Affan lah yang menjadi khalifah. Utsman pun sama, ini lebih tragis dibanding Umar ibn Khattab. Dengan izin Allah, Umar bin Khattab harus wafat di kamarnya sendiri dengan cara dibunuh, dikarenakan terjadi pemberontakan dari dalam akibat mulut orang-orang Yahudi. Salah satunya adalah kalau tidak salah Abdullah bin Sabah namanya. Pada saat itu dia memprovokasi bagaimana Utsman memimpin dengan cara yang tidak baik, terjadilah keributan internal di dalamnya. Ali bin Abu Thalib sama, mulai fase akhir zaman mulai muncul, di mana terjadi peperangan antar saudara, yaitu antara Ali bin Abu Thalib dan istri Rasulullah Aisyah radhiyallahu anha. Banyak
Nanti wafat Ali bin Abu Thalib sampai terjadi Muawiyah menjadi khalifah, banyak yang tidak setuju, banyak perseteruan, sampai akhirnya nanti ada tragedi yang luar biasa yang disebut dengan tragedi Karbala, yang dimana wafatnya cucu Rasulullah atau anaknya Ali yang bernama Husain yang dibunuh di Karbala dengan cara dipenggal kepalanya oleh orang-orang Syiah pula pada saat itu. Nah nanti setelah itu barulah fase kekhalifahan masuk kepada zaman dinasti Muawiyah, Abbasiyah dan Utsmaniyah, yang kurang lebih dinasti ini berkuasa 1280 tahunan lamanya. Nanti terakhir periode kekhalifahan hilang itu pada masa Turki Utsmani. Nah hilanglah kekhalifahan Islam, maka disitu pun dinyatakan ada dan hilangnya kekhalifahan alamin haji nubuwah illa masya'a, ini pun atas izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi sudah teruji Pak, zaman Rasul 23 tahun, zaman khalifah para sahabat yang 4 ini kurang lebih 38 tahun, dilanjutkan oleh dinasti-dinasti kekhalifahan ke bawahnya, itu kurang lebih selama 1280 tahunan. Selepas wafat itu tidak ada lagi kekhilafahan sampai detik ini. Kemudian Nabi mengatakan akan ada zaman apa setelah itu? Rasul menyebutkan sumatakunu mulkan adon. Nanti akan ada fase di mana para pemimpin bersifat zolim kepada para orang-orang yang dipimpinnya. Jadi ini sudah bagian daripada qadarullah. Di sini para ulama tidak menyebutkan tahun, mungkin sedang terjadi, tapi tidak tahu kapan berhentinya. Karena kan fase kita belum habis gitu. Zaman Rasul matos kajantenan, matak bisa dihitung. Zaman para sahabat sudah kejadian, makanya bisa dihitung. Walaupun perbedaan perhitungan ada di antara para ulama. Nah, adapun nanti mulkan adon yang ketiga dan fase keempat adalah mulkan jabriyah. Ya, pemimpin yang bersifat diktator. Nah, itu pun dinyatakan oleh para ulama itu fase yang sedang berjalan yang dialami oleh umat manusia di akhir zaman. Jadi jangan kaget jika di belahan negara manapun akan ada nanti pemimpin-pemimpin yang bersifat zalim, pemimpin-pemimpin yang bersifat diktator. Ini ternyata bukan hanya isapan jempol belaka, bukan hanya sekedar ucapan belaka, tetapi ini adalah sesuatu yang akan terjadi di hadapan umat manusia. Nah itu ya. Nah, makanya Al-Quran pernah menyebutkan, jadi nanti fase zolim, fase kediktatoran ini pernah terjadi di fase zaman Fir'aun. Makanya Al-Quran menyebutkan modeling kepemimpinan atau modeling pemerintah itu di dalam Al-Quran tercipta atas 3 aliansi. Yang pertama, penguasa yang angkuh, penguasa yang sombong, bahkan yang lebih parah jika penguasanya menganggap dirinya sebagai Tuhan. Ini sudah diwakili oleh Fir'aun pada masa itu. Kemudian politikus oportunis yang menggunakan kepintaran dan pengalamannya untuk melayani kepentingan sang penguasa. Jelema pinter, akademisi hebat, tetapi dia mempersembahkan kehebatan dan kecerdasannya untuk memajukan sang pemimpin yang tidak benar ini untuk kepentingan dirinya pribadi agar dia bisa mendapatkan keuntungan duniawi. Nah itulah politikus-politikus ini di dalam Al-Quran sudah diwakili oleh Haman. Jadi nanti akan ada pemimpin yang seperti Fir'aun, akan ada politikus-politikus yang seperti Haman. Orangnya pintar-pintar, cerdas-cerdas, diskusi seetik erek gelut. Nah, sehingga kamarinya tesapira, ya begitulah menguji gitu kan. Sekarang ada media sosial, banyak rekam jejak yang bisa kita tonton, bukan isapan, bukan omongan belaka. Kemudian yang ketiga, siapa disebutkan di dalam Al-Quran itu? Kapitalis dan feodalis yang mengambil manfaat dari pemerintah yang zalim. Nah ini diwakili oleh Qarun. Jadi dia orang kaya, tapi dia rela menyimpan modal investasi apa yang dia miliki untuk pemerintahan yang zalim ini. Walaupun dia tahu dia raja yang zalim, raja yang tidak baik, tapi tidak mengapa. Yang penting aku mendapatkan keuntungan yang banyak dari si raja ini. Nah ini diwakili oleh Qarun. Nah tidak akan jauh nanti pemerintahan yang zalim dimanapun mereka berada, pemerintahan yang diktator, nanti akan lahir pemimpin yang seperti Fir'aun, politikus yang seperti Haman, orang-orang kaya yang seperti Qarun. Hal ini ya, makanya yang sederhana sekali ya, budak mikir negara mah jauh teuingnya, nya kurang moal ka udag gitu. Tapi kita hanya bisa berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan yang terbaik untuk negeri ini. Ya daripada ngagerutu Pak, ngadumah mending ngadoakeun. Didoakeun mudah-mudahan doa kita sejalan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat di media-media sosial, hal yang sederhana saja di dalam kehidupan sosial kita, terkadang ngelihat ada anak yang tidak sekolah, lihat orang tua yang nggak bisa makan,
Anak-anak yang gak punya orang tua, dia harus mengais rezeki dari pagi sampai malam walaupun barangnya tidak ada yang memberi. Urang mah ngurus nu kieu wae gitu bisa gitu. Makanya terkadang kami dengan teman-teman, sudahlah, daripada kudu bermimpi besar harus mengubah sesuatu yang gak bisa kita rubah, kenapa gak kita melakukan hal yang terbaik saja walaupun itu kecil di hadapan kita, tapi di hadapan Allah itu akan menjadi perkara yang besar. Ya minimal Bapak satu rumah di sini, setiap ada melihat orang yang tidak mampu, walaupun orang lain tidak bergeming diam, tapi minimal Bapak punya keinginan, saya harus bantu orang ini. Walaupun hanya dengan keringat bapak-bapak seorang, walaupun bapak hanya memberikan 100.000 sebulan, bukan nilai 100.000-nya, tetapi nilai keikhlasan dari bantuan inilah yang akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hal-hal yang receh ini apa ya, Bapak kalau lihat di televisi, kadang sedihnya ningali anak kecil nuntut mam, orang-orang yang nggak punya rumah, mungkin kita nggak bisa hidup seperti mereka. Makanya kan kabayang gitu. Makanya ada satu judul bab yang ditulis oleh para ulama itu, pemimpin kalian itu adalah cerminan kalian sendiri. Dalam orang hayang ngarubah kaluhur kan berarti kudu tihanap oge. Tong ningali kaluhur oge, breakdown dulu ke bawah. Kalau saya berpikir dengan kawan-kawan, tidak mungkin ada sebuah negara yang hebat kalau tidak ada masyarakat yang hebat. Tidak mungkin ada masyarakat yang hebat kalau tidak ada keluarga-keluarga yang hebat. Tidak mungkin akan ada keluarga yang hebat kalau tidak ada pribadi-pribadi yang hebat. Tah asaheula pribadi urang, matak ca Allah ku anfusakum. Kita tuh terlalu banyak menyalahkan orang, saling tuduh, saling benci, tapi kita sendiri tidak bisa memberikan solusi yang terbaik kepada masyarakat. Minimal lakukanlah hal yang terbaik walaupun itu kecil. Makanya saya dan kawan-kawan berupaya, sok sanajan nyeun sekolah leutik, santri baru 8 orang, tapi minimal ada kebanggaan diri 8 bisa sekolah, bisa dahar, bisa dibiayaan. Yang mungkin kalau tidak ada kami atas izin Allah, anak ini mungkin entah akan kemana. Walaupun kita tidak bisa jadi solusi besar, tapi minimal kita pernah menjadi solusi kecil di masyarakat. Saya yakin di sisi Allah ini mudah-mudahan berbuah dan bernilai besar daripada orang kudu ngadumal ngagerutu tapi nyeun solusi henteu. Bikin saja solusi masing-masing. Nah, berbicara pemimpin kan demikian ya Pak nya. Karena di dalam dunia politik itu Bapak juga jangan canggung dan Bapak pasti tahu di dunia politik itu tidak ada kawan, tidak ada lawan. Harita musuh isuk babaturan. Di dunia politik begitu, siapa yang untung ya dia kejar aja itu. Ayeuna dia untung sedang menggunakan mobil merah, besok dia pengen mobil kuning, silahkan aja. Mobil koneng geus teu ngeunaheun da loba nu nuar banang geus butut, naik pindah ke mobil nu bodas nu hejo, silahkan, gak jadi masalah. Namanya juga dunia politik. Tapi Islam mengajarkan politik seperti apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah tadi ya Pak ada 4 fase. Nah yang akan kita bahas sebetulnya adalah tadi bagaimana Allah akan menghukum di akhirat nanti untuk para pengkhianat ini. Jangankan pengkhianat bangsa, mengkhianati teman sendiri saja itu sudah tidak akan diaku oleh Rasulullah sebagai umatnya, apalagi kita menelantarkan begitu banyak jutaan umat manusia yang kita diamanahi untuk membimbing mereka semua. Makanya di sini ada balasan bagi para pengkhianat. Di dalam salah satu hadis dinyatakan waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man khana syarikan, barang siapa yang berkhianat kepada orang yang bekerja sama dengannya." Ini bukan urusan negara ya. Bapak dan kawan Bapak pernah membuat satu syirkah, satu kerjasama misalkan. Kemudian di sini dinyatakan fima tamanahu alaihi wastara'ahu lahu fa ana bariun minhu, dan di dalam pertemanan itu telah diamanatkan padanya sesuatu dan ia meminta untuk menjaga sesuatu. Maka jika dia berkhianat terhadap perjanjian dengan orang-orang tersebut, maka Nabi akan berlepas tangan dari orang-orang seperti itu. Ku Nabi mau diberi syafaat. Kan so ayah yang apanya, Bapak kerjasama dengan teman Bapak, jangan nipu babaturan Bapak teh berkhianat gitu. Nah orang yang berkhianat seperti ini dalam urusan kerjasama duniawi saja, urusan sosial walaupun disebut kecil, hanya dagang misalkan modal 500.000, cek Bapak teh sok abdi nu ngamodal, kamu nu dagang, nah kamu teu boga modal, saya nu boga duit, nah nanti bagi hasil. Ternyata kawan Bapak tuh menipu, padahal sudah ada perjanjian. Nah orang yang berkhianat seperti ini kata Nabi, di hari kiamat tidak akan dilirik oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kabayang Pak, lamun anu ditipuna seluruh negeri, rek dikumahakeun ku Nabi. Ya mungkin kita sudah tidak termasuk terhadap umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya mudah-mudahan setiap diri
Jadi Pak, kalau berbicara pemimpin, awas, nu kabayang tong presiden, tong RT-nya, diri kita adalah pemimpin. Nabi mengatakan kulukum ra'in wa kulukum mas'ulun an ra'iyatihi. Awas, kata Nabi, setiap diri kalian adalah pemimpin. Laki-laki yang single, dia akan dituntut pertanggungjawabannya karena kesinggelannya. Tatkala dia sudah punya istri, dia akan dituntut dua pertanggungjawaban diri dan istrinya. Ketika dia sudah punya anak, dia akan dituntut pertanggungjawaban diri, istri dan anaknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala punya cucu, punya banyak, maka kita akan ditanya satu persatu oleh Allah pertanggungjawabannya. Ibu nah putra teh tara salat, bapak nah putra teh tara saum, bapak nah putra teh bisa ngaji. Itu kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak jangan dikira membuat anak terus berlepas diri, enggak. Semua akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Quran menyatakan balil insanu ala nafsihi basiroh walau alqoma adirah. Nanti pada saat yaumul hisab Allah akan bertanya, tapi kata Allah anger ia jelema, begitu ditanya oleh Allah dia banyak alasan kesana kemari. Tapi kalau sudah di alam kubur, kalau sudah di akhirat, hal itu tidak berarti bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanggungjawaban. Makanya Umar ibn Khattab ketika menjadi khalifah, lain syukuran Pak Umar bin Khattab. Kan orang mau jadi pemimpin teh syukuran. Umar bin Khattab malain, Umar bin Khattab beristirja kepada Allah. Naon istirja teh? Menyebutkan kalimat inna lillah wa inna ilaihi rajiun. Jika kiamat atuh keur Umar mah jadi pemimpin. Ai di urang apa hayang-hayang. Makanya kami dengan guru kami, mohon maaf termasuk di pesantren, sampai ada aturan pimpinan itu. Anda para asatid walaupun punya uang dan punya kemampuan, tapi diharap di pesantren kami tidak boleh memberi mobil yang harganya lebih daripada harga Avanza tahun sekian. Jadi dibatas beli mobil aja Pak, tekenge ngagaluh Fortuner, tekenge ngagaluh Pajero. Bukan karena kamu nggak mampu dan nggak punya uang, tapi yang diperlihatkan adalah satu, nilai sosialitasnya, yang kedua keperluannya, apa yang dipergunakan, karena pandangannya kurang baik jika terkadang kiai melihat menggunakan Pajero dan lain sebagainya. Itu kata pimpinan kami. Makanya ketika kami mengunjungi rumah pimpinan, walaupun ada yang pakai Pajero, nggak berani kita pakai Pajero ke rumah beliau itu. Ganti Pak, gua apaan sawe? Kata Pak Kiai bukan tidak boleh, tapi nilai matematisnya kan, mohon maaf, beli mobil harga 1 miliar, beri Avanza 100 juta, ada sisa 900 juta. Kalau saja 900 juta ini kita manfaatkan untuk perjuangan Islam, kan lebih besar nilai pahalanya daripada harus dipakai oleh pribadi, dinikmati oleh pribadi yang satu saat itu pun akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan guru kami sering bercerita, jangankan mobil yang harganya mahal, nasi yang kamu nanak saja jika tidak habis dan menjadi hasem itu nasi, maka itu pun akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah lain babagi tapi jadi hasem dahar, itu akan dihisab oleh Allah. Makanya jangan dikira apa yang kita pakai itu akan lepas dari pertanggungjawaban. Tidak, semua yang kita pergunakan, semua yang kita kerjakan itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kapan? Tatkala kita mulai wafat, pada saat itu gerbang hisab sudah mulai dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah hukuman bagi para pengkhianat. Kemudian ada dalam hadis yang lain, telah menceritakan kepada kami An-Nufail bin Mansur, mereka berkata telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad, telah berkata An-Nufail An-Darawardi dari Saleh bin Muhammad bin Zaidah. Abu Daud berkata Salih ini adalah Abu Waqid. Ia berkata aku masuk bersama Maslamah ke negeri Romawi, kemudian terdapat seorang laki-laki dihadapkan, ia telah berbuat khianat. Kemudian ia bertanya kepada Salim mengenai pengkhianatan tersebut, lalu Salim berkata, saya pernah mendengar ayahku menceritakan dari Umar bin Khattab dari Nabi SAW. Beliau berkata, apabila mendapatkan seorang laki-laki yang berkhianat, maka bakarlah barang-barangnya dan cambuklah ia. Jadi ku Nabi mau diantep pamun anu berkhianat, tak ari di urang masuk heureut letah. Makanya di sini penting kita memahami makna silaturahim. Tah makna silaturahim itu orang teh sok loba nu salah. Makanya kenapa Nabi mengancam kan? La yadkhulul jannah man qati'un. Tidak akan pernah masuk surga seseorang yang memotong tali silaturahmi. Yang disebut silaturahmi itu apa? Silaturahmi itu bukan tepang sono. Silaturahmi itu lain saukur botram. Silaturahmi itu bukan hanya sekedar bertemu, bermuwajahah, bersalaman, tapi silaturahmi ada makna yang lebih tinggi lagi kata para ulama. Apa? Isolu ma'am kana minal khair wa daf'u ma'am kana minasyarr. Itu yang disebut dengan silaturahmi. Apa? Amar ma'ruf nahi munkar.
Itu disebut silaturahmi. Jadi kalau bapak mendiamkan saudara bapak yang melakukan dosa dan maksiat, bapak tidak mau memberikan nasihat, itulah orang yang telah memutuskan tali silaturahim. Ayo di orang mati balik kita beri nasihat. Kalau mau dinasihatan bisa ngambek, putus silaturahmi. Bukan hakikat yang seperti itu putus silaturahmi itu. Putus silaturahmi itu ketika bapak sudah menegakkan yang hak, orang tersebut menolak ajakan kita sampai dia mundur dari apa yang kita ajak. Itu bukan putus silaturahmi. Justru kita yang berusaha menyambung tali kasih sayang yang sudah Allah sediakan, tapi dia yang memutuskan sendiri. Jadi amar ma'ruf nahi munkar teh bagian daripada silaturahim. Tahu orang masuk salah. Biar silaturahmi tidak terputus, jadi we eureun menasehati teh. Karena kalau dinasehati pasti ya benar tuh Pak. Pamajikan tara sholat, tara dibejaan ku bapak teh bae antepkeun. Daripada berbejaan bisi pasea justru eta mutuskeun silaturahmi. Ibu bapak ningali subuh kaberangan wae tara ka masjid. Ibu teh kan kesel ningali salaki siga kitu. Rek dibejaan sieun pasea, akhirnya ibu berasumsi atau berpendapat geuskeun bae lah si bapak teh ke masjid ge nu penting bulanan jalan sarua eta ge. Itu memutuskan silaturahmi. Makanya di dalam agama tuh harus ada saling menasehati, watawasau bil haq watawasau bis shaur. Nah, ini yang dimaksud dengan memperpanjang atau mempererat tali silaturahim. Jadi bukan hanya sekedar bertemu, tapi di sana ada ajang amar ma'ruf nahi munkar. Nah, itu Pak. Nah, ini kata Nabi, hukuman bagi para pengkhianat. Di dunia saja sudah ditampakkan dengan dibakar seluruh hartanya. Pecutlah dia, hukumlah ia untuk urusan dunia. Seperti orang yang melakukan zina, lepas nilai-nilai dosanya, bukan karena ditikahkan, tapi justru karena dia dihukum cambuk sesuai dengan hukum Islam, baru dosanya akan hilang. Jadi lamun anu jinahna dia seorang muhson, seorang perjaka, maka hukumannya adalah mi'ata jaldah 100 jilid, 100 pukulan. Dan jika dia tidak mengalami fase pukulan tersebut, maka dosa jinahnya tidak hilang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bukan dosa yang lain ya, dosa jinahnya saja cara menghilangkannya seperti itu. Dan orang yang berzinahnya jika dia orang yang muhson tadi yang guru muhson yang belum menikah, sekarang yang muhson yang sudah menikah. Hukumannya apa? Dengan cara dirajam. Kubur badannya, sisakan kepalanya, lempar dengan batu sampai dia mati. Baru nilai-nilai jinahnya diampuni di sisi Allah. Bukan dengan cara ditikahkan. Tapi kita memandang kok hukuman Allah begitu tega ya. Ya daripada di neraka salilana, mendingan bebas di dunia. Terkadang umat Islam saja kita tidak menerima dengan hukum-hukum Allah yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran. Datang Sri Paus, segala diciuman. Bukan seperti itu toleransi itu. Bahkan Imam Malik mengatakan jika ada orang seperti ini jauhi, kata Imam Malik. Itu bukan Nabi, itu dari Imam Malik. Toleransi itu tidak seperti itu. Yang disebut lakum dinukum waliyadin adalah kita tidak mengganggu area ibadah masing-masing. Itu yang disebut toleransi itu. Aya nu keur misa di gereja tong diganggu ku bapak. Nyungut petasan ngaganggu. Nah, itu yang tidak boleh. Biarkan mereka melakukan misa dengan hikmat. Biarkan dijaga dengan polisi bisa ada kerusuhan, silakan nggak apa-apa. Yang tidak boleh itu kita mengganggu dan membuat kerusuhan di sana. Ari ieu mah urang ada ngilu campur, ngilu biung. Masjid dijadikan tempat menyanyi. Mau jadi seperti apa ini? Nabi sudah mengatakan satu saat Al-Quran hanya sekedar menjadi nyanyian, Al-Quran hanya sekedar menjadi hiasan. Kapan di akhir zaman? Makanya kata Nabi banyak orang yang berirama indah mengucapkan Al-Quran, tapi dia enggak paham maknanya, hanya sampai kepada tenggorokannya saja kata Nabi. Ya, karena dia nggak paham. Makanya kenapa kami di pesantren diajarkan ilmu bahasa, ilmu alatnya, ya untuk memahami. Walaupun sampai detik ini saya Al-Quran masih belajar lagi. Makanya saya kalau disuruh ngajar tahsin nggak mau. Karena saya juga melirik ilmu tahsin saya tidak sebagus ustaz yang lain. Tapi kalau ngajar bahasa Arab, ayo insya Allah. Karena saya sekolah di situ bidangnya. Tapi tahsin saya belajar lagi. Saya pun kaget ketika kemarin belajar tahsin. Loba nu salah. Akhirnya belajar lagi. Seperti nyebut huruf sod ya Pak ya, huruf sod itu kan nggak boleh manyun, so nggak boleh, hanya tinggal meninggikan lidah saja, dia tuh istilah huruf yang tebal, so, ihdinas si, jadi jangan manyun mulutnya, gitu kan orang so, itu tuh salah sebetulnya. Kita juga baru belajar, oh ternyata masih banyak ilmu yang belum kita pelajari ya. Nah, mudah-mudahan ini bagian ada ketertarikan ibu dan bapak menanam dari sekarang, nanti mudah-mudahan punya hasil yang bisa dipetik oleh anak dan cucu bapak ke depannya gitu. Nah itu. Oke, yang terakhir, bagaimana
jika negeri ini ingin diberkahi. Nah, di sini ada khianat adalah salah satu tanda ciri kiamat. Sudah jelas ya. Jadi sifat-sifat perkhianatan itu merupakan bagian dari seluruh agenda yang Allah sediakan sebagai salah satu ciri kiamat kubro, yaitu banyaknya pengkhianatan. Nah, bagaimana jika negeri kita ingin diberkahi yang sudah saya tadi katakan? Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau. Andai saja jika satu negeri ini penduduknya kembali beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan janjikan la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Akan kami bukakan keberkahan dari pintu mana saja, baik dari langit ataupun dari bumi. Kenapa? Karena jika penduduknya sudah beriman dan bertakwa, Allah akan kembalikan keberkahan satu negeri tersebut. Jadi kumaha carana ibu negeri hoyong diberkahi teh, kita jangan banyak menuntut karena kita sudah punya sistem yang besar. Berdoa sajalah kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala jika menjadikan Indonesia layak menjadi negara yang diberkahi, negara yang dijadikan negara yang aman, negara yang diberikan ampunan oleh Allah, maka yang harus menjadi nilai kelayakannya adalah kita sebagai penduduk negerinya harus kembali beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, Nabi Ibrahim mengajarkan sebuah doa kepada kita yang dimana isi doanya sangat sederhana. Beliau mengatakan Robbij'al hadal balada aminan, gitu ya. Ya Allah, jadikanlah negeri ini menjadi negeri yang aman. Tapi ayat syaratnya, tak ayat syaratnya. Wajtubni wa baniya anak budal asnam, dan jauhkan aku beserta anak cucuku dari menyembah berhala. Jadi intinya, jika negeri ini ingin diberkahi, ingin menjadi negara yang aman, maka jangan sampai kita penduduk negerinya menjadi penduduk yang menyembah berhala seperti orang-orang kafir terdahulu. Maka jadilah kita kembali orang-orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk saat ini, dan mudah-mudahan bisa menjadi ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan kita semua dijauhkan oleh Allah dari sifat khianat, karena sifat khianat adalah sifat yang sangat buruk, yang dimana jika orang-orang menjadi khianat, dia akan dijauhi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu saja. Aku qauli hadza wa astagfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.